Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya mujibas sa'ilin, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita sehat, masih memberikan kita sempat, masih memberikan kita keistiqomahan, masih memberikan kita dapat berkumpul di majelis mulia ini. Mudah-mudahan jadi tambahan pahala bagi kita semua dan ilmunya menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang menarik kita semua nanti dari surga untuk masuk ke surganya Allah, membawa kita, menggiring kita kepada surganya Allah dan menjadi penyebab dijauhkannya kita semua daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan baca kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Kali ini judulnya adalah Fadlut Ta'min. Fadlut Ta'min, keutamaan mengucapkan kalimat amin. Wa mimma khassallahu bihi hadhil ummah, dan sebagian dari sesuatu yang Allah khususkan hadhil ummah kepada umat ini, artinya kepada kita, at-ta'min ialah mengucapkan kalimat amin. Wa ma'nahu, dan adapun artinya ta'min, amin yang di sini maknanya adalah Allahumma stajib. Jadi bukan amin yang singkatan calon presiden itu, Pak. Kalau amin itu singkatan calon presiden dan wakil presiden. Nah, maksud amin di sini ini maknanya Allahumma stajib. Allahumma, ya Allah, istajib, kabulkanlah. Jadi amin itu maknanya ya Allah kabulkan. Tapi yang khusyuk kalau amin sekarang, Pak, ini karena musim-musim pilpres ini udah masuk kampanye deh sekarang. Atau kalau baca amin itu jangan ingat yang itu, nanti tak jadi pahala gitu. Ada sampai kawan saya itu bilang begini, semua calon itu disingkatnya. Kata dia, kita harus legowo. Legowo itu nerima apa adanya, Pak, kalau diberi saran. Karena setiap sesuatu itu ada ganjarannya dan udah dicatat di Lauh Mahfuz, tinggal aminkan saja. Lengkap dia dari depan. Dan itu hak demokrasi kita. Bapak silahkan nak pilih siapapun, silahkan. Semuanya muslim, semuanya orang Islam, semuanya itu punya visi misi yang untuk memajukan dan mensukseskan dan menjayakan negara kita Indonesia ini. Jadi silahkan pilih. Bapak memujinya, mendukungnya silakan, tapi jangan menjelek-jelekkan dukungan orang lain. Kalau Bapak mendukung salah satu pasangan calon, kemudian menjelek-jelekkan pasangan calon yang lain, nanti Bapak bermusuhan dengan orang yang mendukungnya. Sedangkan yang mendukungnya tetangganya. Yang calonnya saling merangkul, Bapak dengan tetangganya saling memukul, kan rugi, Pak. Rugi. Jadi yang nak pilih-pilih, yang nak dukung-dukung, yang nak ikut kampanye-kampanye, yang jadi tim sukses, tapi tak perlu menghina orang lain. Memuji pilihan kita itu pantas, tapi kalau memuji sampai menjelek-jelekkan pilihan orang lain, itu berlebih-lebihan. Nah, itu tak boleh. Berlebih-lebihannya itu tidak boleh. Jadi semuanya sekarang, indahnya sekarang ini, 3 pasangan calon ini di belakangnya ada ulamanya semua.
Tinggal Bapak pilih yang mana yang kira cocok, yang serap, yang kira menurut Bapak bisa membawa Indonesia lebih jaya ke depannya, pilih. Semuanya ada ulamanya. Siapapun yang jadi, nanti yang akan kingmakernya itu bahasanya, itu ada para ulamanya di situ. Kalau si Amin tadi itu Pak, itu sebagian besar Kiai Jawa Timur, Sidogiri, pengasuh pesantren Sidogiri, pengasuh pesantren Peloso, pengasuh pesantren Jombang Tambak Beras, pengasuh Wali Songo di Situbondo Kiai Khalil As'ad. Kalau yang pasangan nomor 2 ada Habib Lutfi bin Yahya, presidennya ulama sufi sedunia, Habib Lutfi. Jadi yang nomor 3 itu juga banyak kiai-kiai yang alim-alim dari Jawa Tengah. Jadi mau yang Pak Anies, mau yang Pak Prabowo, mau yang Pak Ganjar, sama-sama ada ulamanya. Jadi kita tak perlu bertengkar karena beda pilihan dan lain semacamnya. Jadi biasa saja. Nah, di antara keistimewaannya umat Nabi Muhammad SAW yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, yaitu kalimat amin. Padahal kalimatnya pendek Pak, amin. Amin, panjang Pak ya. Bukan amin. Amin dengan amin beda. Kalau Bapak ada orang baca doa lalu kemudian bacanya begini, Rabbana atina fid dunya hasanah, kata Bapak amin, itu bukan minta dikabulkan. Kalau amin, A-nya panjang, amin itu minta dikabulkan kepada Allah. Tapi kalau amin itu maknanya orang terpercaya. Mana yang minta tuh mana posisinya? Tak ada minta tuh Pak. Makanya bacanya jangan sampai salah. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin, wa fil akhirati hasanah, amin. A-nya harus panjang. Jadi panjang dan pendek merubah makna. Kalau amin, ya Allah kabulkan doanya. Kalau amin, orang terpercaya. Jadi tak ada yang diminta. Ditasdidkan boleh, amin. Tapi pendapat ulama yang lebih kuat mengatakan tidak ditasdidkan, tapi panjangkan amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salah Pak. Jadi kalimat yang khusus, yang istimewa yang Allah berikan kepada kita itu ada kalimat amin. Pertanyaannya, kenapa bisa istimewa? Sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma hasadatkum al-yahudu ala syai' ma hasadatkum ala salami wa ta'min." Tidak ada sesuatu yang membuat iri Yahudi kepada kita orang Islam seperti irinya Yahudi kepada kita tentang ibadah salam dan ibadah amin. Jadi kalau bertemu kan kita assalamualaikum syariatnya. Kata assalamualaikum itu tidak disyariatkan di zaman dulu. Begitu juga ketika kita berdoa, di zaman dulu berdoa itu tidak disyariatkan amin. Yang disyariatkan kalau kita berdoa, ada orang lain berdoa, kita disyariatkan mengucapkan amin, itu hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Pak, kalau kita baca doa dan diaminkan, maka doa itu mustajab. Itu rahasianya doa. Kalau kita berdoa kemudian diaminkan, maka doa itu mustajab, dikabul Allah. Cuma begini permasalahannya, kita ini kadang kurang paham tentang doa yang dikabulkan Allah. Doa yang dikabulkan Allah itu bukan harus Allah memberikan sesuatu apa yang kita minta. Misalnya, paham contoh, misalnya Bapak punya acara, minta tidak hujan.
Ya Allah, besok saya punya acara, ya Allah, jangan turunkan hujan, ya Allah. Kata orang, amin. Kan mustajab. Ternyata besok malam hujan. Pertanyaannya, kalau betul Ustaz, doa kami yang semalam itu mustajab, kenapa sekarang turun hujan? Itu kadang kita mikirnya mustajab itu apa yang diminta diberi. Tidak begitu. Doa yang dikabulkan Allah itu tidak mesti apa yang dipinta kita diberi Allah. Karena Allah menerima doa itu dalam hadis Nabi ada 3 macam caranya. 1, doa itu apabila mustajab diterima Allah. Bagaimana Allah menerimanya? 1, Allah akan mewujudkan apa yang dia minta. Tapi yang menentukan waktunya Allah. Kedua, Allah menerima doanya bukan dengan memberi apa yang dia minta, tapi doanya tersebut Allah simpan, Allah letakkan di dalam perbendaharaan amalnya, simpanan amalnya untuk pahala dia nanti di hari kiamat. Yang ketiga, Allah menerima doa itu tidak mesti memberi apa yang dia minta, tapi terkadang doa yang dipanjatkan itu sebagai bentuk penghapus dari dosa yang dia lakukan. Bapak tinggal pilih. Seandainya Allah tampakkan, kita punya dosa begitu besar. Seandainya diukur, panjangnya tak kelihatan tepinya, ujungnya tak kelihatan. Lalu kita berdoa kepada Allah minta tidak hujan. Kemudian Allah tampakkan, kamu pilih. Besok malam acara kamu tidak hujan, atau dosa kamu yang begitu banyak ini aku ampuni. Pilih mana kita? Kalau ditampakkan, pilih dosa diampuni Pak, hujan biarlah hujan. Nah, cuma kadang kita itu tak ke situ mikirnya. Malah kadang mikir pendek. Kami udah berdoa, kenapa Allah tidak memberi? Katanya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Berarti Allah ingkar janjinya akan mengabulkan doa. Ternyata doa kami tidak dikabulkan. Nah, ini kita berpikirnya terlalu pendek. Padahal Allah Ta'ala itu kita sadar, kita ini diatur. Yang mengatur Allah. Doa kita bukan untuk mengatur Allah. Doa itu banyak faidahnya, banyak keutamaan. Artinya, kalau kita berdoa apa saja, tak ada doa yang sia-sia. Tak ada yang doa sia-sia. Kami Ustaz yang berdoa minta kaya dari mulai umur 20, ini sekarang udah 50, belum kaya-kaya. 30 tahun kami berdoa, belum diberi Allah. Berarti Allah tidak mendengarkan doa saya. Salah. Allah tuh jelas dalam akidah kita, wa kana Allahu sami'an basira. Mendengar, Pak. Jadi tak ada doa yang sia-sia. Maka berdoalah. Ad-doa, kata Nabi, mukhul ibadah. Doa itu inti ibadah. Kalau kita sholat, kemudian tak berdoa, itu kita belum melakukan intinya ibadah. Sholat kepalanya ibadah, pokoknya ibadah, tapi inti ibadah itu adalah doa. Kok bisa begitu? Doa itu adalah inti ibadah, Ustaz. Karena doa itu menunjukkan kefakiran, menunjukkan bahwa kita ini perlu dengan Allah. Tandanya bahwa orang itu bertuhan kepada Allah, diantaranya berdoa. Tapi kadang orang begini, Pak, untuk apa kita doa? Untuk apa kita minta? Allah udah tahu apa yang kita inginkan. Apa yang ada dalam hati kita, Allah tahu. Kenapa mesti berdoa? Ini kata Habib Ali Al-Habsyi, Habib Abdullah Al-Haddad dalam syairnya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqar. Qad kafani ilmu rabbi, pengetahuan Allah itu cukup, sungguh luas. Kami tidak memberi tahu, Allah sudah tahu. Kami tidak minta, Allah tahu apa yang kami pengen.
Tapi kenapa mesti berdoa? Doaku itu, kata beliau, syahidun li biftiqori, sebagai bukti bahwa saya ini perlu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, dan berdoa. Kalau ada orang berdoa, aminkan. Cara amin itu ada caranya, Pak. Amin itu jangan merebut. Amin, sambut sana amin, jangan begitu. Tunggu ujungnya. Maka saya biasa kok tarawih itu ikut cara baca doa orang-orang dulu. Itu apa tuh Pak, ada yang ya khairul mas'ulin sebelum witir itu kan, habis witir kan ada, itu kan ada nadanya itu kan, habis itu amin amin di ujung-ujung semua begitu yang betul amin itu. Rabbana atina, kalau belum berhenti jangan amin. Rabbana atina fid dunya hasanah, kalau berhenti sih baca amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, amin. Di ujung. Ya kan kadang kita apalagi yang baca doa laju lagi. Allah tak tahu lah bacanya apa tuh. Akhirnya makmumnya yang di belakang amin amin amin. Ya itu juga. Makanya kalau kita baca doa itu ada adabnya. Tak perlu banyak. Yang penting benar. Doanya panjang tapi tak jelas apa yang nak kita aminkan, Pak. Makanya kita baca doa itu, kalau Bapak biasa mimpin baca doa, itu baca doa yang Bapak paling bisa. Yang paling bisa baca doa apa? Oh, baca doa Rabbana atina, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma itu yang pandai, enggak baca doa pagi. Doa tahlil tak pandai, yang mana yang Rabbana atina, ya itu aja. Jangan maksakan baca doa yang kita tidak tahu. Itu bahaya, Pak. Karena baca doa tahlil tak pandai, tahunya Rabbana atina, karena Rabbana atina terus dia baca, ganti ke doa kunut. Orang undang dia tahlil, doanya Allahumma hdina fiman hadait. Itu ya tidak masalah, tidak berdosa. Cuma tempatnya kurang tepat. Masa sendal nak kita taruh di kepala, Pak? Memang betul sendalnya sendal kita yang beli. Tapi kok taruh di kepala, ya salah tempat. Jadi kehebatannya umat Nabi Muhammad itu ada di doa dan ada di amin. Bahkan yang istimewa lagi, amin itu dalam sholat Fatihah itu. Saking hebatnya Fatihah, itu sunnah kita mengucapkan amin di dalam sholat atau di luar sholat. Baik kita baca sendiri atau kita mendengarkan dari orang lain. Cuma aminnya Fatihah itu jangan lupa mesti bareng dengan imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan diam imam tuh. Diam, baru baca A. Ketika imam A, baru makmum A. Jangan nyerobot haknya imam. Baru li imam. Wail maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jangan. Tunggu. Kalau makmum berbarengan dengan imam, aminnya imam, maka aminnya makmum tersebut berbarengan dengan aminnya malaikat. Kalau berbarengan dengan aminnya malaikat, maka dosa makmum tersebut diampuni oleh Allah, baik yang telah lewat atau yang akan datang. Nah, itu hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Kedua, ada aminnya umat Nabi Muhammad yang diaminkan malaikat. Ada itu. Amin apa itu? Amin yang amin itu ditujukan untuk mendoakan orang lain. Misalnya kita mendoakan orang lain, ya Allah, semoga saudaraku itu sembuh, semoga saudaraku itu sehat, semoga saudaraku, mendoakan orang lain lah. Lalu kita bilang amin ya rabbal alamin. Malaikat itu bilang amin walaka mislu. Amin
kamu juga mendapatkan sebagaimana yang kamu doakan. Jadi konsep umat Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad ini Pak, sangat istimewa. Mendoakan orang lain, udah doanya mustajab, dia mendapatkan, orang lain mendapatkan doanya, dan kebaikan yang didoakan kepada orang lain akan kembali kepada diri. Nah itu, jadi tak ada ruginya. Kita mendoakan orang lain itu tak ada ruginya. Maka amin, tepatkan bacaannya, jangan amin tapi amin, panjang. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW dalam mengucap amin tersebut. Kemudian disebutkan lagi di hadis Nabi Muhammad SAW, Inna Allah Ta'ala qad a'tani khisalan salasatan, a'tani salatan fis suhuf, wa a'tani tahiyyata innaha la tahiyyatu ahlil jannah, wa a'tani ta'min wa lam yu'tihi ahadun minan nabiyyina qabli. Kata Nabi, umatku itu diberikan 3 perkara yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. 1, kalau sholat berbaris. Umat terdahulu kalau sholat sendiri-sendiri. Yang kedua, umatku itu kata Nabi diberikan penghormatan, yang penghormatan itu adalah penghormatan ahli surga. Apa itu at-tahiyyatul mubarakatuh itu? Yang ketiga, umatku itu diberikan kalimat amin yang umat sebelumnya tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maka jangan malas untuk mengaminkan doa orang. Tak rugi Pak, karena yang Bapak aminkan akan kembali kepada kita. Yang Bapak aminkan kepada orang lain itu akan kembali kepada kita sendiri. Dan hebatnya kalau kita mengaminkan, amin itu kan doa yang dipanjatkan oleh si imam tadi itu, semuanya yang dipanjatkan ketika kita aminkan, bukan hanya yang imam yang dapat, tapi kita juga dapat doa kebaikan. Tapi seandainya ada orang sengaja berdoa jelek, tapi kita tidak tahu, kemudian mengaminkan, doa yang jelek itu akan menimpa yang berdoa, tapi tidak menimpa kepada yang mengaminkan. Kenapa? Karena kita tidak mengetahuinya. Kecuali memang doa jelek, udah tahu ini doa jelek, tapi kita mengaminkan, itu berarti syarikan fiha 11-12 tuh. Satunya mendoakan jelek, amin kata dia. Jadi tak bagus. Maka di antara kehebatan umat Nabi Muhammad SAW, supaya terjalin rasa kasih sayang yang ada di antara mereka, ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Nah, rahasianya lagi, di antara yang berdoa, yang mengaminkan, sama-sama tidak tahu sebab siapa doa itu dikabulkan Allah. Maka si imam tak boleh merasa sombong, doa ini dikabulkan kami karena kami yang berdoa. Oh, tak bisa. Bisa saja karena ada yang mengaminkan. Di antara kekhususan amin ini, dulu pernah diberikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, tapi tidak diberikan kepada umatnya. Nabi Musa itu pernah berdoa kepada Allah. Ketika berdoa, Allah tidak mengabulkannya. Kemudian bermunajat, ya Rabb, kenapa doa saya tidak engkau kabulkan ya Allah? Akhirnya malaikat Jibril turun memberitahu, kalau engkau doanya ingin dikabulkan, cari orang yang mengaminkan. Dipanggil saudaranya yang bernama Harun, Nabi Musa berdoa, Harun yang mengaminkan, maka doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa guru-guru kita kalau ada orang meninggal mengadakan kegiatan namanya tahlilan? Di tahlilan itu baca yasin, baca tahlil, sedekah, lalu ada yang berdoa. Ketika ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Berarti dengan hadis tersebut, doanya kiai atau ustaz tadi yang membaca doa itu, karena ada yang mengaminkan, doanya mustajab. Kalau doa mustajab berarti membantu orang-orang yang di dalam kubur. Kan
tidak berdoa sendirian, dia berdoa ramai-ramai, amin, amin, dan lain sebagainya. Nah itu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalimat yang sedikit tapi maknanya luar biasa. Amin, amin. Dan gini Pak, setiap ucapan baik dari orang itu aminkan. Ada husnudzon, prasangka baik. Kata Kiai Hamid Pasuruan, Mbah Hamid itu, kata beliau, kalau kamu berpenampilanlah seperti orang baik. Kamu tidak kaya, tapi berpenampilanlah seperti orang kaya. Bukan berarti sok kaya, enggak. Siapa tahu ketika kamu berpenampilan seperti orang kaya, kemudian orang menyangka kamu itu kaya, sangkaan orang itu dicatat malaikat dan dikabulkan Allah. Barangkali sekarang kamu miskin, mungkin besok kamu kaya. Begitu juga kata beliau, kalau kamu belum jadi orang baik, berpenampilanlah seperti penampilan orang baik. Barangkali ketika orang lain itu berprasangka baik kepada kamu, sekarang kamu belum jadi orang baik, mungkin esok rusak kamu jadi orang baik. Makanya setiap ucapan orang yang baik itu Bapak aminkan. Kamu nih makin hari makin bagus, amin. Gitu aja Pak, amin. Kamu makin hari makin dermawan, amin. Kamu makin hari, itu kan bukan seperti doa, sebagai pujian saja. Jadi pujian orang itu Bapak aminkan. Insya Allah karena amin tadi itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa diaturkan. Semoga barokah dan manfaat. Semoga berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ilmu yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Jadi ilmu yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya